Shalom warga kerajaan. Kita sedang mendekati dan merayakan perayaan Natal, kedatangan Tuhan yang pertama. Tetapi tentu saja itu sudah jauh dulu. Kita menantikan Natal, bukan Natal lagi tapi the second coming of Christ sebagai Raja segala Raja. Kita belajar dalam Natal yang pertama itu ada satu keluarga yang bisa menjadi satu contoh buat kita semua. Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria, tetapi Zakaria, Elizabeth dan Yohanan atau John putranya. Zakaria artinya remembered by Yah, diingat oleh Tuhan. Oh saudaraku, puji nama Tuhan. Kita sering mendengar ya beberapa tahun ini Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Tapi saya mau beritahu juga Gusti ora linglung, Gusti ora pikun, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, jadi saya mau sampaikan kalau Anda merasa dirimu tidak berarti, apalagi kalau kau menilai penghasilanmu yang hilang, mungkin ada properti dan mungkin ada orang-orang yang Anda kasihi yang juga terkena corona dan meninggal. Saya mau beritahu Tuhan tidak berubah. He still remember you. Kenapa? Sebab saudara dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tapi bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, senang gak diingat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama ada seorang ibu yang mandul, yaitu Hana. Dan dia menjerit kepada Tuhan sebab dia dipermalukan, diejek. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami seperti itu. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan dan Elkana berhubungan dengan Hana, God remember Hana. Tuhan mengingat Hana dan lahirlah Samuel, sang reformator yang merubah, yaitu dari penyembahan berhala bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku, nama Zakaria ini penting sekali. 400 tahun yang lalu sebelum dia, ada seorang nabi bernama Zakaria. Itu nabi terakhir dalam perjanjian lama yang juga mengalami aniaya. Ini zaman Herodes. Saudaraku, dunia ini sedang dikuasai oleh Herodes. Anda mungkin sedang mendengar bagaimana the Temple Mount, yaitu di mana dulu ada bait Allah, dikatakan milik kepercayaan lain. Oleh siapa? Oleh PBB. Dunia sedang seperti itu. Tetapi God remember you. Tuhan mengingat Anda. 400 tahun tidak ada firman. Siapa dipilih Tuhan? Zakaria dan Elizabeth yang setia di hadapan Allah. Elizabeth artinya the oath of Jehovah. Allah telah bersumpah. Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elisheva artinya sumpahnya Tuhan atau Tuhan telah bersumpah. El itu God. Sudah memberikan Sheva, perjanjian. Luar biasa. Kalau dia sudah berjanji pada Abraham, apa hubungan kita dengan Abraham? Melalui Kristus. Bukan melalui Natal tapi Golgota dan kebangkitan. Maka suatu melalui kematiannya, kutuk telah dirubah menjadi berkat. Jadi hari ini kalau engkau mungkin gak diingat oleh bosmu, engkau tidak diingat oleh para pimpinanmu, engkau seperti dilupakan. Remember, you are not forgotten. Ya, engkau diingat oleh Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya dan mulia. Karena itu jangan stres, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab God is the hope for the hopelessness. Jesus is the reason for the season. Karena itu katakan bersama saya, I'm remembered by Jehovah. Aku diingat oleh Tuhan. Senang gak saudaraku? Kalau saya diingat oleh presiden aja senang. Apalagi diingat oleh Tuhan. Yes, Zakaria, engkau diingat oleh Tuhan. Dan Gabriel diutus untuk memberikan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Percaya bahwa Dia ada di tempat ini. Amin. Mari lambaikan tangan kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Dia Raja di atas segala raja, ada bersama dengan kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami mau mengagungkan dan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Layak Engkau menerima hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya.
katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia. Katakan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Yes. Sebab Dia adalah Raja, Allah yang telah lahir dan bangkit bagi kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa.
Haleluya. Terima kasih Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan yang lebih besar. Engkau Raja yang besar. Lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Mari jemaat sendiri katakan, Yesus terlebih besar. Yesus. Ya Tuhan, lebih besar di dalamku, di dalam. Dia lebih besar dari persoalan Anda yang sedang dialami. Yesus terlebih, Engkau yang besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Mari dengan segenap hati, Yesus terlebih besar. Lebih ya Tuhan, Engkau Allah yang besar.
segala raja, Allah yang besar, Allah yang agung. Haleluya. atas anugerah-Mu yang di tangan kami Bapa pada pagi hari ini. Haleluya. Pas ada penyembahan, mari kita sedikit menyembah dengan rileks. Oh, nama sentana lalas, lepaskan rohmu. Haleluya, haleluya. Oh, dia namas. Namase, namase, haleluya. Namase, oh.
pagi hari ini untuk kami ditaburi oleh kebenaran-Mu. Sebab firman-Mu yang memberikan arah dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mendewasakan hidup kami. Firman-Mu yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya berkata, amin. Oke, silakan duduk. Baik, Bapak. Ya, puji Tuhan, shalom. Mari kita langsung lihat Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Pengkhotbah pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal pertama, ayat pertama. PowerPoint sudah siap ya? Ya, oke. Pengkhotbah pertama, ayat pertama sampai 14 kita bergantian. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Silakan saudara. Apa gunanya manusia bersusah dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. 7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Sembilan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Terus? Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Sama-sama, 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Nah, saudara, ketika Salomo muda, dia menuliskan satu kitab namanya Kidung Agung. Lalu dia bertemu dengan sosok yang menjadi permaisurinya namanya Sulamit. Nah, di dalam kitab Kidung Agung, bagaimana Raja Salomo berkasih-kasihan begitu rupa dengan calon permaisurinya dan akhirnya menjadi permaisurinya namanya Sulamit. Nah, ketika Salomo menjadi raja, dia menulis kitab yang namanya Kitab Amsal. Penuh dengan hikmat, penuh dengan arahan-arahan, penuh dengan nasihat begitu rupa. Nah, ketika Salomo menjadi tua dan akan mencapai ajalnya, dia menulis yang namanya kitab Pengkhotbah ini, saudara-saudara. Nah, kitab Pengkhotbah ini tadi kita sudah membaca, diawali dengan satu bacaan yang sepertinya tidak berfungsi, tidak berarti dalam hidup ini. Salomo yang katanya orang yang paling berhikmat, ternyata para penafsir Alkitab juga termasuk orang yang bodoh. Kenapa dikatakan walaupun dia sangat berhikmat, pintar luar biasa, tapi juga disebut bodoh? Karena pada akhirnya dia berkata apa, saudara? Bahwa dalam hidup ini semuanya menjadi sia-sia. Waktu saya membaca ini untuk yang kesekian kali tentang Raja Salomo, saya berpikir
Lalu untuk apa semua yang hebat yang pernah dibangun oleh Raja Salomo? Ya, untuk apa kehebatan, bagaimana hubungan dia dengan istrinya yang melambangkan gereja Tuhan dengan Yesus Kristus. Lalu dia menulis banyak nasihat, menulis banyak hikmat, arahan-arahan hidup dalam kitab Amsal Sulaiman. Kemudian diakhiri dengan kitab Pengkhotbah. Lalu dia berkata, semua di dalam hidup ini menjadi sia-sia. Nah, pagi ini saudara-saudara, kita masuk di Desember yang kedua. Dan akan mengakhiri 2 minggu ke depan untuk mengakhiri tahun 2021. Dan semua kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tahun 2022. Tapi mari saudara-saudara, saya ingin membuka sesuatu buat kita pagi hari ini. Untuk kita melangkah. Kalau begitu dari apa yang disampaikan oleh Raja Salomo, kita harus belajar sesuatu. Mengapa pada akhirnya Salomo berkata bahwa hidup itu semuanya menjadi sia-sia? Karena ternyata Salomo lupa sesuatu, saudara. Ini yang dibilang oleh orang-orang, para penafsir Alkitab, para ahli teologi, bahwa ternyata sekalipun Salomo itu pintar, tapi sebetulnya juga orang yang bodoh, saudara. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Pada akhirnya dia berkata hal yang seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan buat saudara. Mari kita lihat slide saya. Saya bisa agak begini ya, karena nggak ada monitornya, jadi saya mesti lihat sedikit. Oke, masih jelas ya kalau saya di sini ya. Oke, baik. Nah, saya akan menyampaikan satu materi ini, mencari perkara di atas. Baik, saudara-saudara, kita lihat. Oke. Nah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dia bilang begitu, saudara. Ya, kalau ada orang bilang, lihat pelan-pelan, lanjut. Nah, stop dulu. Model ada yang baru, pakaian, ya. Sepatu, rambut, dulu rambutnya pendek, terus jadi panjang, orang bilang ini rambut paling modern. Ya, ternyata itu dulu sudah ada, saudara. Ya, mungkin orang Jepang yang sedikit agak antik, saudara. Kenapa? Waktu saya pernah ke sana, mereka bilang begini, rambut yang paling modern itu adalah rambut yang tidak pernah disisir. Begitu bangun tidur, acak-acakan, itu yang mereka bilang ini modern. Gila nggak, saudara? Ya, nah. Kita lihat lanjut, ternyata pakaian pun nggak ada yang baru, sepatu. Dulu celana kita, saya waktu SMA masih ingat celana saya apa itu komprang, sudah. Ya, nggak tahu mungkin bawahnya itu sekitar 30 atau 32 cm. Bapak-bapak yang seusia saya pasti pernah mengalami. Halo, yang pernah komprang celananya tolong angkat tangan. Ya, pernah ngalami yang seperti itu. Kemudian saudara pakaian, ya orang yang belum masuk dalam peradaban itu kurang pakaian jadi minim-minim. Nah sekarang mereka bilang baju yang paling modern itu yang sedikit mendekati telanjang. Ternyata dulu orang yang belum beradab pun sudah melakukan yang seperti itu. Ya, jadi di bawah matahari ini nggak ada sesuatu yang baru. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, nah bangunan-bangunan tinggi mereka bilang, oh ini luar biasa. Saudara lupa nggak? Menara Babel itu dibangun tinggi. Jadi semua bentuk menara-menara yang ada di dunia ini, paling baru Burj Khalifa yang ada di Abu Dhabi, mungkin di antara saudara ada yang pernah ke sana. Sebetulnya dulu sudah pernah ada. Jadi nggak ada yang namanya di dunia ini sesuatu yang baru. Ya. Nah, lihat selanjutnya. Nah, ini yang akan saya bahas 2 poin yang terakhir ini. Yaitu kesusahan hidup manusia. Ya. Kalau ada orang berkata, Pak, hidup saya sangat susah. Ya, rasanya sudah seperti mau mati. Ya, saya mau buktikan saudara, di Alkitab itu ada zaman yang paling susah. Di mana orang sudah tidak bisa makan dan mereka mau makan anaknya sendiri. Halo, ada orang hidup susah zaman sekarang ini yang mau makan anaknya sendiri? Ada nggak saudara? Halo? Belum pernah ada. Dulu itu lebih susah saudara. Sampai maaf nih, mereka makan tainya merpati saudara. Halo, ada yang karena saking laparnya kemudian makan tai? Nggak ada saudara. Zaman dulu kesusahan hidup itu sudah ada. Jadi nanti kalau 2022 ada yang jauh lebih susah, saudara jangan berpikir, waduh rasanya hidup ini mau mati aja. Kenapa? Kita melewati masa yang sangat susah. Hei, dengar. Dulu orang makan tai. Ya.
Nah, itu sebabnya kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Oke, yang berikutnya, kemudian ada berbagai macam penyakit. Nah, ini akan saya ajak saudara untuk melihat bagaimana pandemi yang ada bekerja atas dunia. Oke, dengan cepat ya. Saya diberi waktu sampai jam berapa ya, Pak Antoni? Supaya saya agak ngerem-ngerem sedikit gitu. Kira-kira jam berapa? 9:15? Oke, ya. Nah, pandemi yang pernah ada di dunia, mari lihat pelan-pelan. Ini pandemi, pernah ada penyakit pes, bakteri Yersinia, bagus sekali namanya. Ya, pestis dibawa oleh kutu pada tikus. Lanjut. Ya, tahun 541 sampai 542 di daerah Mediterania korbannya 30 sampai 50 juta. Lanjut. Ya, tahun 1346 sampai 1353 di Eropa, Afrika dan Asia korbannya 25 juta. Jadi 900 tahun berikutnya ternyata pandemi pes ini ada lagi tahun 1346. Oke, kita lihat lanjut. Ya. Nah, terus pandemi kolera tahun 1817 sampai 1823, 5 tahun. 6 tahun ya. Pandemi ini berasal dari Sungai Gangga di India karena air yang tercemar oleh bakteri Vibrio cholerae ya, menyebar ke Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Utara. Jumlah kematian diperkirakan setiap tahun 1,25 juta. Dan selama 7 tahun kematiannya 8.750.000. Yang ketiga. Nah, ini yang paling ngeri, flu Spanyol. Ya. Penyakit itu disebabkan oleh virus H1N1 yang biasanya menyerang burung. Terjadi tahun 1918 sampai 1920 saat Perang Dunia Pertama dimulai di kota Texas, USA, Amerika, terus menerpa Spanyol. Dan kematiannya 500 juta orang meninggal di dunia. Ya. Nah, sebetulnya virusnya berasal dari Texas, Amerika, tapi karena kematian terbanyak di Spanyol, itu sebabnya disebut flu Spanyol. Pandemi yang keempat. Ini flu Hong Kong, itu kota Hong Kong. Nah, kasus flu Hong Kong pertama kali dilaporkan pada tahun 13 Juli 1968 berlangsung sampai tahun 1970, menyebar ke Asia, Eropa, Amerika, dan Australia, kematiannya 1 juta orang. Yang kelima, ini apa ini? Virus HIV atau AIDS. Jadi saudara-saudara jangan berpikir AIDS itu orang-orang tertentu, ternyata sudah pernah mengalami pandemi ini. Virus ini menyebabkan AIDS berawal dari virus simpanse atau kera di Afrika Barat tahun 1920-an. Penyakit HIV AIDS ditemukan pertama kali tahun 1976 di Kongo dan ditetapkan sebagai pandemik tahun 1981, menewaskan 36 juta penduduk dunia. Lanjut. Ini virus SARS ya. Terjadi tahun 2002 sampai 2003 disebabkan oleh coronavirus. Wabah ini berasal dari provinsi Guangdong, Cina, dan menjadi pandemi karena dalam waktu yang sangat singkat menyebar ke 26 negara di seluruh dunia. Jumlah kematiannya 8.437 selama 8 bulan. Kemudian yang ke-8, ini flu babi. Ya, disebabkan oleh virus baru jenis H1N1 berasal dari Meksiko pada tahun 2009. Sebelum menyebar ke seluruh dunia, total infeksi karena penyakit ini 1,4 miliar orang, dengan angka kematian 500.000 orang. Flu babi terjadi sekitar tahun 2009 sampai 2010. Ya, oke. Nah, virus Ebola pertama kali muncul di Sudan dari Republik Demokratik Kongo tahun 76. Ya, dan tahun 2014 menginfeksi warga Afrika Barat
terjadi sekitar 2013 sampai 2016 dan menyebabkan 11.325 kematian. Oke. Nah ini sekarang stop dulu. Sekarang ini yang terakhir yang sampai hari ini belum selesai, ya, yaitu COVID-19. Nah, terus stop dulu ya. Yang meninggal karena COVID di dunia, semalam saya lihat di internet, jumlahnya 5.290.000 orang. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, orang bilang karena virus ini, COVID ini sepertinya dunia runtuh. Ya, perdagangan 50% ke bawah. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir 2 tahun di negara kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi kita bersyukur punya Bapak Presiden Jokowi yang sedikit dalam tanda kutip kejam buat kita semuanya sampai hari ini. Sekolah sudah mengumumkan liburannya tanggal 19 Desember sampai 4 Januari. Kalau tidak salah, mana Ibu Ati? Betul enggak? Ya, iya dia. Tanggal itu ya. Tiba-tiba ada pengumuman. Ya, tidak boleh libur. Dignas mengumumkan liburnya itu kalau tidak salah Januari, nggak tahu tanggal berapa? Belum pasti. Nah, sekarang saya tanya anak-anak, ibu-ibu, enak nggak? Kita liburan tuh sudah melewati Natal gitu, ya rasanya sudah nggak ada gregetnya karena apa? Sudah melewati Natal, ya orang libur di Natal dan Tahun Baru kan rasa-rasa sukacitanya, bukan berarti nanti kalau Januari kita nggak sukacita, tapi itu momentum yang bagi kita sebagai hari raya yang luar biasa yang layak kita rayakan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Nah, Pak Jokowi punya maksud, saudara. Jangan sampai ada varian yang baru, saya lupa namanya apa itu. Apa? Ya, itu nanti akan menyebar lagi. Karena itu masyarakat kita yang mungkin sedikit nek, bukan sedikit, sudah sangat nek, saudara-saudara. Rasanya mau bebas, mau lari kemana-mana. Tapi Pak Jokowi dipakai oleh Tuhan dalam tanda kutip. Stop dulu bangsaku ya. Sabar dulu, daripada nanti negara kita susah kembali. Nah saudara-saudara, ternyata virus coronavirus 19 ini jauh lebih sederhana kematiannya kalau dibanding flu Spanyol, 0,5 miliar penduduk dunia. Dan pada waktu itu kira-kira penduduk dunia hanya sekitar 1, sekian miliar, saudara. Setengah penduduk dunia meninggal. Itu tahun 30, saudara. Sekarang aja penduduk dunia cuma 7,5 miliar kalau tidak salah. Mungkin pada waktu itu tahun 1930 penduduk dunia 1 miliar lebih sedikit, separuh penduduk dunia. Tapi kalau saya mau bilang sama saudara, kesusahan sekarang ini seperti langit itu mau runtuh, saudara-saudara. Selalu mau bilang, semua kesusahan itu sudah ada sejak dulu. Nah itu sebabnya kita harus terbuka untuk menghadapi tahun yang akan datang. Ketika ada kesusahan yang jauh lebih sulit, hei dengar saudara-saudara, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ada yang hidup di atas matahari? Nggak ada, saudara-saudara. Ya, karena itu lewat kebenaran ini saya berdoa buat saudara-saudara supaya kita itu kuat menghadapi hidup. Ya, ada jemaat-jemaat yang sampai hari ini tidak mau pergi ke gereja secara onsite, saudara. Termasuk di tempat saya di Batu. Ada 4-5 keluarga yang sampai hari ini parnonya minta ampun, saudara. Ketemu keluarganya aja nggak berani. Jadi kalau suaminya habis buka toko, itu masuk rumah itu semprot sama dia, saudara. Bayangkan, karena ketakutan yang terjadi bisa seperti itu. Saya nggak tahu jemaah di Sumbawa, ya tapi saya percaya ada pergerakan yang luar biasa akan terjadi terus di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah kita lihat lanjut. Ya, ini yang survive ketika COVID. Mungkin ada yang lain juga, saya nggak tahu. Usaha jasa makanan, minuman, bahan pokok, kesehatan, jasa pendidikan, jasa paket. Ya, ini yang luar biasa. Di luar ini mungkin sedikit agak kesulitan, saudara. Tapi yang saya sebutkan di sini adalah yang waktu gencar-gencarnya masih bisa survive.
Oke, saya ajak saudara untuk menangkap bahwa di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada kesusahan yang baru. Ya. Oke, mari kita lihat lanjut. Nah, stop dulu. Mari kita baca ini, saudara. Yesaya pasal yang ke-60. Ayat 2 berkata begini, sebab sesungguhnya kekelaman menutupi bumi. Terima kasih. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kesulitan hidup, ya itu bisa ditafsirkan kegelapan yang ada. Nah, tahun 2021 dunia sudah merasa suram dan mengalami kegelapan. Dengar saudara, ini belum apa-apa. Loh kok bisa Pak? Iya, Alkitab bilang, kegelapan bahkan kekelaman itu akan jauh lebih gelap daripada yang sudah pernah terjadi. Jadi saudara bisa berpikir bahwa kita tidak tahu kapan kekelaman ini sampai menutupi seluruh bangsa. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh takut terlebih dahulu. Apalagi ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, rasa-rasanya ya memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan juga sumber perlindungan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan yang terbaik bagi pekerjaannya, masa ya Tuhan tidak melindungi hidup kita? Lupa kalau terus kena virus lalu meninggal, ya waktunya sudah selesai. Sederhana saudara. Halo, tapi kita ingin memperpanjang hidup ini dengan segala hal di mana kita dalam tanda kutip seperti menolong Tuhan supaya kita bisa hidup jauh lebih lama. Ya. Nah, ketika Alkitab berkata kekelaman menutupi seluruh bangsa. Jadi pada puncak yang akan terjadi di dunia ini, Yesaya 60 ini akan menjadi sebuah kegenapan dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan dikatakan apa? Mereka akan berduyun-duyun kepada terang kita. Nah, mereka yang datang, kita nggak perlu nginjil-nginjil saudara-saudara. Mereka berduyun-duyun kepada terang kita. Karena itu kita nggak boleh terpuruk, terperosok, dan tetap berlindung seperti Elia di dalam gua-gua mereka. Elia kan waktu itu takut menghadapi Ratu Isabel yang akan membunuh dia. Lalu dia berlari saudara-saudara, bersembunyi di dalam gua. Lalu Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Dia bilang begini, Tuhan, aku bekerja sekeras-kerasnya. Dan tidak ada orang yang menolong aku, membantu aku. Padahal ada banyak orang yang disembunyikan oleh Tuhan juga. Ya. Lalu sampai 2 kali Elia berkata yang sama. Nah, gereja Tuhan perlu keluar dari gua-gua perlindungan yang saudara anggap itu sebagai sesuatu yang paling nyaman. Tuhan berkata, Elia keluarlah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan tidak berkata begini kepada Elia, saudara-saudara. Ya, Elia, kamu sudah hebat ya. Kamu sudah bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. Pelayananmu hebat, menurunkan api dari surga. Luar biasa. Tuhan tidak berkata itu kepada Elia. Tapi dia berkata begini, Elia, hari ini apa kerjamu? Jadi ukuran Tuhan itu bukan masa lalu. Masa lalu mungkin kita pelayanan hebat. Ya, melakukan hal-hal yang luar biasa. Masa lalu bisnis saudara boleh hebat. Keluarga saudara boleh luar biasa. Tapi Tuhan lihat hari ini. Yang menurut ukuran Tuhan adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Itu yang menjadi ukuran Tuhan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Untuk itu kita harus tahu ini. Hei, bangkitlah. Ya, bangkit dari kondisi itu. Keluarlah dari zona nyaman dalam hidup kita. Tuhan mau orang-orang yang merintih di dalam hidup ini, ya, saya bisa katakan ada arti-arti tentang kegelapan. Oke. Nah, kegelapan di sini artinya penuh, bahasa aslinya
penuh dengan penderitaan, bersifat merusak, ada kematian yang makin bertambah, kemudian penuh dengan kejahatan dan ketidakjelasan di dalam hidup ini. Nah, ini arti dari kegelapan yang ada. Nah, karena itu, ya, Alkitab sudah memberikan satu perintah, hei, bangkitlah dari kondisi yang ada dan tidak boleh tetap merenung di dalam kesulitan, di dalam penderitaan mungkin yang saudara hadapi, atau rasa aman dalam perlindungan yang saudara buat. Ya, terus menyendiri di rumah saja. Ya, justru dalam kondisi seperti ini, saya bersaksi sedikit, saudara-saudara. Ya, perjalanan gereja di Batu 5 tahun pertama saya jatuh bangun karena begitu memulai jemaat cuma 5. Dulu gereja Rock Batu itu sudah pernah ada, jumlahnya katanya 60-70. Kemudian nggak tahu karena benturan-benturan menjadi tidak ada gerejanya. Lebih baik merintis sesuatu yang belum pernah ada daripada memulai yang sudah ada terus pecah. Ya, jadi saya mulai, ya, seperti Ruth itu menjemput bulir-bulir yang jatuh itu. Satu orang kalau ada yang nganggur, cepat-cepat dijangkau. Ya. Nah, kemudian mulai bertumbuh, jadilah 40-50. Salah satu anggota jemaat itu saya tegur karena dia melakukan sesuatu yang salah. Tegur biasa, saudara, seperti pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Tiba-tiba menjadi marah, terutama istrinya, lalu membawa jemaat 15-20 orang. Ya, jadi saya kembali mulai dari setengah orang lagi. Ya, pelan-pelan seperti itu terus. Ya, sampai tahun ini, apalagi pas pandemi sudah 2 tahun terakhir ini, ya, hanya sering ibadah online. Ya, kemudian saya bilang, oke, kita ibadah biasa aja. Ya, tapi yang datang, saudara, astaga, ya 10 orang, ya 15 orang. Kemudian Tuhan kasih saya strategi. Kalau kamu nggak keluar dari zona nyaman ini dan melangkah untuk jalan, nggak tahu jalan kemana yang Tuhan tunjukkan. Ternyata, saudara, bersama dengan beberapa jemaat, saya keliling di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ternyata ada banyak orang Kristen yang terhilang, puluhan tahun tidak ke gereja karena berbagai kepahitan yang terjadi dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Lalu mereka mulai mau datang dan komsel bersama dengan kami. Kenapa? Karena nggak diam dengan situasi ini. Ternyata, saudara-saudara, orang-orang dalam situasi yang sulit ini, mungkin saudara nggak datang karena mereka takut. Teleponlah, saudara, tanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana bisnismu, lalu berikan kata-kata pengharapan. Jangan takut, ada Tuhan yang besar. Ya, kita tadi nyanyi lagu apa? Yesus betul ya? Lebih besar. Nah, mungkin saudara ngomongnya sederhana aja. Apalagi yang tidak terlalu bisa bicara. Ngomong lewat HP. Kalau tidak lewat WA yang disampaikan di tengah-tengah mereka. Waktu mendengar saudara dalam kondisi ketakutan. Itu seperti tersiram air yang dingin, yang menyegarkan dalam kehidupan mereka. Nah, situasi-situasi seperti ini jangan pernah ada yang diam di dalam kehidupan ini. Pak, nggak boleh keluar. Pak, begini-begini. Memang betul, tetaplah pakai protokol kesehatan. Tapi kita tidak boleh diam dengan situasi yang terjadi. Nah, saya membangkitkan gairah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tahun yang akan datang kita akan lebih banyak menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Nah, saya akan masuk kepada konklusi buat kita. Nah, saudara, di bawah matahari, itu saya sengaja cari gambar ada matahari. Dituliskan apa? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ada yang bisa menjaring angin di tempat ini? Kalau menjaring ikan gampang, saudara. Tapi menjaring angin tidak nampak. Nah, hidup di bawah matahari, ya, hidup di muka bumi ini sebetulnya tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ya. Kemudian Salomo berkata, hikmat, pengetahuan, kebodohan, kebebalan itu sebetulnya sama seperti menjaring angin. Ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke, stop dulu. Nah, lalu bagaimana kita bisa survive
kita bisa hidup lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah saudara, semua hal yang ada di bawah matahari akan mengalami hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk itu dengarkan saudara, kita harus hidup di atas matahari. Lupa, kita kan semua di bumi, betul. Tapi roh kita harus berada di atas matahari. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Itu maksudnya adalah kita harus hidup di atas matahari. Kita harus hidup di mana Allah itu tinggal. Kita harus hidup bagaimana saudara dan saya itu mencari wajahnya. Itu yang dimaksud hidup di atas matahari. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita tetap hidup di bawah matahari, kita akan selalu susah saudara. Kita akan melakukan seperti menjadi sia-sia. Di mana di situ ada banyak kebodohan, ada banyak hikmat mungkin. Tapi ujungnya akan menjadi sia-sia. Ya. Tapi kalau saudara hidup di atas matahari, ya melampaui segala sesuatu, maka Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Nah, bisnismu sebetulnya susah. Ya. Tapi karena kita mendapat tuntunan Tuhan, Tuhan berkata, nak lakukan ini, lakukan ini. Apa yang terjadi saudara? Terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Nah itu sebabnya pagi hari ini katakan bersama-sama kanan kiri, hiduplah di atas matahari. Halo, mari kita lihat ayatnya sebentar. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Siapa yang sudah dibangkitkan? Tolong angkat tangan. Yang sudah dibangkitkan ya bersama dengan Kristus. Alkitab katakan carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke. Nah, ada satu kebenaran yang sekarang saudara tangkap. Saya memang hidup di muka bumi, tapi saya tidak hidup sesuai dengan pola duniawi. Saya hidup dengan kebenaran yang Tuhan katakan. Saya hidup dari apa yang saya dengar dari Tuhan. Saya hidup dari arahan yang Tuhan berikan. Nah, kita akan lanjut melihat PowerPoint yang ada. Kata mencari perkara di atas, mencari itu bahasa aslinya di situ worship atau menyembah. Nah, kita akan mendapat arahan dari Tuhan untuk tahun 2022. Mungkin ada banyak hamba Tuhan yang menulis di saluran YouTube ya. Saudara bisa lihat mereka berkata tahun 2022 Tuhan berkata ABC dan banyak. Mungkin saudara sudah tahu ya. Itu bagus, tapi yang paling penting adalah saudara sendiri yang mendengar, saudara sendiri yang mendapatkan arahan dari firman, mendapat rema dari Tuhan untuk hidup saudara. Untuk keluarga saudara, untuk bisnis yang saudara lakukan. Ya. Dan di situ sekalipun semua runtuh, tapi percayalah saudara, anak-anak Tuhan tidak akan pernah runtuh. Katakan amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang punya segalanya dalam hidup ini. Nah, karena itu saudara, mulailah belajar terus untuk mendengar Tuhan. Jangan saudara berkata, Pak, kayaknya mendengar suara Tuhan itu sulit. Saudara, kita ini domba-dombanya dan Yesus Kristus adalah gembalanya. Alkitab katakan begini, domba-domba mendengar suara gembalanya. Ya, jadi tidak ada suara Tuhan itu didengar oleh para hamba Tuhan, para GKM atau yang sudah lama menjadi anak Tuhan. Tidak, anak-anak Tuhan yang baru ya, belajar. Suara Tuhan bisa melalui Alkitab. Suara Tuhan bisa melalui penglihatan, suara Tuhan bisa melalui mimpi, tapi mimpi dan penglihatan itu harus diuji. Ya, karena ada mimpi-mimpi yang berasal dari setan, ada mimpi yang karena bunganya orang tidur,
Ya, apalagi yang sering tidur mimpi-mimpi, saudara-saudara. Tapi kita harus mengecek itu apakah ini mimpi dari Tuhan. Sebab kalau mimpi dari Tuhan itu detail-detailnya sudah tahu. Ya, oke. Nah, suara Tuhan bisa lewat kehidupan sehari-hari yang mengajar kita semuanya. Baik, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, kata pikirkan di situ adalah melatih pikiran atau terfokus. Pertama, carilah perkara yang di atas. Kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi saudara harus melatih pikiran kita untuk kita terfokus kepada apa yang Tuhan katakan. Terfokus kepada kebenaran yang saudara pelajari dalam hidup kita sehari-hari. Nah, harus terfokus di situ supaya ya hati kita tidak gampang tergoda dengan situasi yang ada. Ya, waktu COVID itu bangsa kita sempat satu hari itu sampai hampir 5-6 ribu. Itu mengerikan, saudara. Yang lain berkata, waduh kira-kira kapan ya saya? Ya, rasanya tuh tambah takut itu. Kalau saya dengar itu saya bangkitkan, saya mulai menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi. Karena ketakutan itu merupakan spirit, saudara. Itu roh yang bisa melayang-layang dari satu pribadi kepada pribadi yang membuat orang itu bisa ketakutan. Nah, ini yang perlu kita usir. Tetapi kalau kita pada akhirnya dipanggil Tuhan, saya sudah bilang dari awal, tugas kita sudah selesai. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita semuanya. Karena itu kita harus terfokus dan berpikir mengarah kepada Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, memikirkan perkara di atas akan mendapat tuntunan. Memikirkan perkara di atas, lanjut, akan menjadi kuat. Memikirkan perkara di atas akan menjadi berarti. Dan tidak akan sia-sia. Nah, saya kasih dalam kurung, bukan kronos saja tetapi kairos. Maksudnya apa, saudara-saudara? Ya, ketika saudara memikirkan perkara yang di atas, mencari Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berarti karena di situ akan ada arahan-arahan, hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, kita tidak akan sia-sia, tapi kita bermakna atau berarti. Tetapi kalau kita melakukan hidup ini yang hanya sesuai dengan kronos, kronos itu arti kata waktu dalam bahasa Yunani. Kronos artinya kronologi. Dari pagi ya kita bangun, kemudian yang sekolah berangkat sekolah, kemudian pulang makan, terus tidur sedikit, kemudian sore les sampai malam nonton TV sedikit, main game-game sedikit, terus tidur. Nah, besok gitu lagi. Yang buka toko, bangun pagi, sarapan, ya syukur-syukur kalau berdoa, ya. Kemudian buka toko, pulang jam 4, jam 5, ya. Kemudian mandi, makan, ketemu keluarga, nonton TV sedikit. Dan itu bertahun-tahun, ya mungkin adalah berangkat KM dan sebagainya. Bertahun-tahun, nah tidak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak memberkati orang lain dengan hidup saudara. Dengarkan saudara, maka hidup kita ini tidak akan berarti. Nah, yang dimaksudkan oleh Salomo semua di bawah matahari menjadi sia-sia, yang dimiliki Salomo yang hebat-hebat itu menjadi sia-sia karena Salomo memakai itu hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, semua hal yang kita punya dalam hidup ini, dengarkan saudara, kita punya hikmat, punya pengetahuan, punya kebenaran firman Allah, punya harta benda yang hanya dipakai untuk diri sendiri, itu yang akan menjadi sia-sia, saudara. Oke, nangkep ya. Yang hanya dipakai untuk diri sendiri akan menjadi sia-sia. Tapi kalau itu dipakai untuk pekerjaan pelayanan, dipakai untuk membantu orang lain, maka apa yang terjadi, saudara? Hidup kita itu bermakna. Hidup kita berarti. Tidak ada jemaat di sini yang perjalanan hidupnya menjadi sia-sia. Nah, ketika kita mengikuti yang namanya kairos, ya, kairos itu misalnya kalau orang nanam padi, tiba-tiba waktu panen. Nah, itulah waktu kairos. Dan waktu kairos itu tidak sering, saudara-saudara. Ya, kita berdoa untuk janji Tuhan sekian lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu Tuhan menjawab. Nah, itu namanya kairos. Nah, Tuhan berkata buat kita hari ini jangan hanya hidup secara kronologi, kronos, tapi melangkahnya ketika Tuhan berkata, "Nak, datang ke si A si B, tolong dia." Itu kairos, bergeraklah saudara-saudara.
Tapi kita kalau hanya diam di rumah, diam, ya, hidup kita tidak bermakna, saudara-saudara. Nah, tahun 2021 tema gereja kita adalah kita mengalami anugerah untuk multiplikasi. Nah, saya suka dengan ada kata yang Pak Arifin, gembala senior kita, canangkan. Bagaimana tahun 2022 ada anugerah yang menyertai hidup kita. Ada kemampuan ilahi sehingga kita tetap bisa menjadi berkat. Tetap mengalami kekuatan dalam kehidupan. Karena apa? Ada anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan buat kita semuanya. Bergeraklah bukan hanya secara kronologi hidup kita. Secara waktu tiap hari yang kita lakukan sehari-hari. Tapi saat-saat tertentu ketika Tuhan perintahkan untuk kita melakukan, dan itu adalah kairos Tuhan, melangkahlah saudara. Maka ada banyak berkat Tuhan yang mengalir, yang tidak akan pernah berhenti. Hidup yang dibagikan, berkat yang dibagikan itu tidak akan pernah habis saudara. Karena akan terus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Oke, saya sedikit lagi selesai saudara. Karena yang kita miliki hikmat, ya, uang yang Tuhan beri dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita menjadi bermakna, saudara. Oke, kita lihat lanjut. Kolose 3 ayat 3, ini saya mau baca ulang, saudara. Oh ini, oke sudah ada ayatnya nih ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saya suka ada kata hidupmu tersembunyi. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah melakukan yang pertama mencari Tuhan, memikirkan yang daripada Tuhan, memikirkan pekerjaan pelayanan, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengarkan, maka Tuhan itu akan menjadi sumber perlindungan. Kita itu disembunyikan oleh Tuhan. Dengarkan saudara, Daud pernah berkata begini, sekalipun di sisiku ada 1000 yang rebah, sisi kananku, sisi kiriku 10.000 yang rebah. Sekalipun ada banyak saingan di sebelah kananku, toko yang sama bisnisnya. 1000 orang, sekalipun ada 10.000 orang buka dengan toko dan barang yang sama. Tapi Tuhan tetap menyembunyikan saudara. Tapi Tuhan tetap memberkati hidup kita. Sekalipun ada pandemi apalagi yang akan muncul saudara. Tapi kita itu disembunyikan oleh Tuhan. Ya. Satu kali Saddam Hussein ditanya sama satu wartawan, Bapak Presiden, ini mantan Presiden Irak yang sudah almarhum saudara. Kalau tentara sekutu menyerang Anda di istana Anda, kemudian di bunker-bunker yang Anda bangun, kan itu bisa hancur ketika dibom. Kira-kira Anda mau bersembunyi di mana? Saya kaget dengan jawabannya saudara. Ya, Saddam Hussein berkata begini, saya sih gampang-gampang saja. Saya mau bersembunyi di ketiaknya Tuhan. Kelihatannya guyonan saudara. Tapi Saddam Hussein tahu bahwa kalau orang itu bersembunyi di bawah dekapan Tuhan, itu pasti akan terlindungi. Walaupun ya Saddam sendiri matinya sangat buruk saudara. Digantung dan mengerikan sekali. Ya, tapi dia berkata, orang yang paling aman itu kalau bersembunyi di dalam Tuhan. Daud bilang, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Di situ ada perlindungan. Nah karena itu, kalau ada orang yang masih takut-takut dengan hidup ini, masih takut-takut, tapi saya tidak menyarankan saudara-saudara tidak memakai protokol kesehatan. Nanti khotbah saya akan salah, saudara. Ya, saya akan melawan pemerintah. Tapi spiritnya, nggak boleh takut. Ya, ingat ini bahwa orang yang mencari Tuhan, memikirkan perkara yang di atas, orang yang hidup di atas matahari, itu akan terlindung. Tuhan sendiri yang akan melindungi. Di mana tempat di dunia ini yang aman? Tunjukkan kepada saya, saudara. Ya, mau bersembunyi di gua-gua, tahu-tahu guanya malah runtuh, saudara. Ya, malah mati di situ. Tapi mari kita ada bersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Di situ Tuhan memberikan pelindungan. Ketika pandemi besar, saya lupa tahunnya berapa, ada hamba Tuhan bernama, kalau tidak salah namanya Jonathan Edwards. Ya, dia membantu orang. Ya, semua sakit, semua kena. Dia sendiri saudara, tidak kena sama sekali. Ya, kenapa bisa seperti itu? Walaupun mungkin
situasi yang ada itu sedikit orang kesenggol-senggol sudah ketularan semua. Tapi hamba Tuhan itu tidak kena, saudara. Kenapa? Karena ayat ini ada perlindungan ilahi. Tapi saya tidak menyarankan saudara kalau bukan petugas kesehatan, lalu saudara seperti hamba Tuhan ini yang tidak disuruh Tuhan terus kemana-mana, yaitu namanya mencari penyakit, saudara. Kita harus melangkah sesuai dengan arahan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Oke. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Karena kamu telah mati dan hidupmu telah dijaga dengan aman oleh Mesias di dalam Allah. Ini international version. Alkitab bahasa internasional secara internasional berkata, karena kamu telah mati dan hidupmu telah dijaga dengan aman oleh Mesias Yesus di dalam Allah. Oke. Nah, di atas matahari kita akan kuat. Apapun kondisinya. Kemudian yang berikutnya, berarti karena kita tidak hidup untuk diri sendiri, ya, maka ada perlindungan ilahi dalam hidup kita. Khotbah saya sederhana sebetulnya, ya, poinnya nggak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini, nggak ada kesulitan yang paling berat ada di muka bumi ini. Nanti yang akan terjadi kesulitan yang berat dulu-dulunya sudah pernah apa? Terjadi. Ya. Itu sebabnya untuk mengantisipasi itu jangan hidup di bawah matahari. Hiduplah di atas matahari, yaitu hidup mencari Tuhan. Hidup berfokus kepada Tuhan. Hidup bermakna, menjadi arti bagi orang lain. Maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan melindungi kehidupan kita untuk kita mengalami terobosan-terobosan yang ajaib. Nah, apa yang menjadi masalah hari ini? Saudara katakan, kalau kita bersalah dan berdosa, bereskan. Selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita semua bangkit. Ingat, kegelapan yang paling gelap akan melanda bumi. Dan disitulah saatnya anak-anak Tuhan bangkit. Karena kita sudah terlatih untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan tadi, unta-unta, kambing domba, dari raja-raja yang lain datang kepadamu. Itulah puncak di mana anak-anak Tuhan mengalami berkat yang luar biasa. Ya, tapi syaratnya mari kita bangkit senantiasa untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang pemain musik. Haleluya. Oh ya, lumayan lah. Jadi nggak usah terlalu panjang. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Selamanya Kau Tuhanku,
tidak lagi lamanya, lamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam harapan, pengharapan di dalam pengharapan, pengharapan di dalamku. Haleluya. Ya Roh bergerak Tuhan, ya namaste, ya terus Tuhan, ya nama alamat tanpa alamat, ya nama namaste, haleluya. Santana alamat, santana alamaste, oh, ya namaste. Namaste, namaste. Ya, mari cari wajahnya. Oh, fokuskan, pikirkan. Dia nama namaste. Oh, ya Tuhan, terjadi terobosan dalam hidup kami secara pribadi. Ya nama Namaste. Oh, berbahasa roh, naikkan pujianmu. Ya nama Namaste. Oh, ya Tuhan, tidak Namaste. Hingga pada lalas kata nama Namaste. Oh, Yesus. Nama Santa Namaste, di papan Namaste, nama para Namaste, ini Santa Namaste, haleluya, Namaste, di nama Santa Namaste. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menumbuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menagungkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba, pujian bagi anak domba. Yesus Sang. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
Semakin bawa dia di dalam sebuah perjalanan Tuhan. Perjalanan untuk menyatakan nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia. Dapat disampaikan melalui keluarga, kehidupan dan pelayanan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kami bukanlah sebuah kehidupan yang dipengaruhi oleh realita dosa. Kami tahu memang tidak ada yang baru di bawah matahari. Tapi kehidupan kami hanya dipengaruhi oleh realita Tuhan. Dan kami mau pertetapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Untuk Engkau menjadi satu-satunya Tuhan di dalam setiap pusat kehidupan kami. Dan kami mau menanggalkan semua hal-hal yang salah di dalam diri kami. Sehingga kami tahu waktu kami menetapkan hati kami, hidup kami menjadi sebuah bait-Mu yang kudus. Di mana Engkau yang bertata dan firman-Mu menjadi sebuah tuntunan yang pasti buat kami. Maka terang itu ada buat setiap kami. Dan lewat terang ini akan membawa sebuah radiasi ilahi atas setiap kehidupan kami dan Pulau Sumbawa. Karena itu kami tahu bahwa kamilah orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan di Pulau Sumbawa ini. Dan setiap kami yang ada di gereja ini Tuhan, kami akan mengalami sebuah perjalanan kebaikan kasih karunia. Sehingga kami akan ada sebuah domain-domain dan area-area yang telah Tuhan tetapkan. Baik di dalam pemerintahan, akan ada Yusuf dan Daniel Tuhan yang akan Kau tetapkan di dalam pemerintahan ini. Sehingga setiap keputusan pemerintah Sumbawa didasarkan setiap keputusan Tuhan yang berasal daripada nasihat daripada Daniel dan Yusuf yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, ada sebulon end time Tuhan yang bergerak di dalam marketplace. Dan ada orang-orang Lewi Tuhan yang akan Kau tetapkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dan kehidupan dari atmosfer Sumbawa ditentukan oleh kami Tuhan. Karena itu kami juga tahu, karena Engkau menghendaki Tuhan, maka benar-benar ini yang terjadi Tuhan. Dan juga pendanaan dan perizinan gereja ini akan keluar, akan Kau cukupi di dalam nama Yesus. Dan karena itu menjadi sebuah tujuan dari agendamu. Karena dari agendamu tidak akan ada yang dibatalkan. Tidak akan penunjukan buat gereja ini terjadi di dalam nama Yesus. Dan oleh karena itu, karena hadirnya kerajaan di Pulau Sumbawa, maka kami tahu pemerintahan Pulau Sumbawa, pemerintahan yang benar, pemerintahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan Pulau Sumbawa akan mengalami kesuburan dan kekayaan yang selama ini tersimpan selama berabad-abad di Pulau Sumbawa akan segera hadir di dalam nama Yesus. Dan kamilah orang-orang yang akan mengenapinya Tuhan. Karena itu kami tahu Tuhan, waktu-Mu telah tiba buat setiap kami. Nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus, nama yang memulihkan ini terjadi buat setiap kami. Dan setiap kami yang ada di tempat ini akan mengalami sebuah manifestasi penebusan-Mu secara utuh sempurna di dalam nama Yesus. Dan dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, karena didasarkan firman-Mu yang telah Kau bukakan buat kami mau menabur persembahan yang kurnia dengan persembahan umum, dengan hati yang mencintai Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan secara online pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih multimedia. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman singkat untuk hari ini. Sebelumnya saya akan sampaikan jemaat yang baru pertama sekali mungkin mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Ada Bapak ya di belakang. Selamat datang dan selamat beribadah. Dari sebelahnya Pak Daniel, saya lihat masih baru ya. Kan ya? Selamat datang. Dan yang berikutnya itu kita akan lihat karena kita sudah memberikan sumbangan kemarin ke
beberapa tempat melalui rally Natal. Nah, inilah hasil dari penyerahan kita kemarin bersama Bapak Lurah Brangbiji. Ini yang diadakan di Kelurahan Brangbiji. Ada 2 tempat, yaitu di Panti Asuhan Putri Aisyah dan Anissa, di rumah yatim dan duafa. Dan yang sebagian juga di Pelampang, di Pos PI Pelampang. Dan yang di Sumbawa ada kemarin kita laksanakan. Ini dana dari, silakan mengenai dananya, dari total dana yang kita keluarkan kemarin 6 juta. Dana dari GBI Pusat itu 3 juta dan taburan dari jemaat melalui GKM dan ada yang pribadi 3.610.000 rupiah. Dan sisa dari dana ini nanti akan kami serahkan ke kas gereja kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabung. Sekian, terima kasih pengumuman kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Segala kemuliaan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini apa yang dialami oleh jemaat Tuhan lewat kehadiran-Mu, lewat kuasa firman-Mu akan bekerja di dalam minggu ini untuk mereka melangkah seperti apa yang Kau nyatakan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kekuatan kuasa ilahi, perlindungan ilahi yang daripada Tuhan akan turun dalam kehidupanmu. Dan setiap apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat yang luar biasa. Semua berkat ini diberikan melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai siang ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.